teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengaplikasian ABSS Premier versi 2.0 untuk perusahaan jasa dan dagang. Semoga bermanfaat. Ini adalah tampilan awal aplikasi ya. Karena kita akan buat data perusahaan baru, jadi kita kliknya create, kemudian next. Nah, pada bagian introduction, kita kliknya next. Setelah itu, kita ke company information. Kita isi data perusahaannya, kemudian klik next. Kemudian kita masuk ke accounting information. Pilih periode tahun yang akan berjalan. Nah, dipastikan lagi ya ini sudah benar atau belum, karena kalau misalkan terjadi kesalahan dalam pencatatan, ini tidak bisa dirubah. Jika sudah, klik next. Kemudian lanjut ke account list. Di sini ada 3 pilihan, karena kita akan buat akun sendiri, jadi kita pilihnya yang ketiga. Kemudian klik next. Setelah itu ke company file. Klik change dan simpan file di tempat yang Anda inginkan. Setelah itu ke conclusion, lalu next dan pilih comment center. Setelah diklik menu comment center, maka akan muncul tampilan awal Mayop seperti di bawah ini. Selanjutnya ada pengaturan preference. Karena di sini kita menggunakan 2 mata uang dan ABSS tidak langsung mengaktifkan multi currency, jadi langkahnya klik setup preference, lalu checklist yang ideal in multiple. Selanjutnya pilih bagian Windows preference dan unchecklist automatical, lalu pada sale preference checklist one for duplicate, dan setelah itu klik term sesuai term yang digunakan perusahaan nanti. Pada purchase preference, di checklist one for duplicate. Pada bagian security preference, klik user ID, klik new, dan masukkan nama ID. Pembuatan mata uang. Pertama-tama pilih menu list currency, hapus yang tidak digunakan, sisakan yang USD lokal lalu diubah jadi rupiah. Berikutnya, klik new dan tambahkan mata uang USD diisi dengan sesuai dengan exchange rate 14,122. Lalu kemudian pembuatan data akun. Klik list akun untuk lalu bisa klik new untuk menambah akun yang ditambahkan. Lalu jika ingin menghapus akun yang sudah ada, bisa dengan membuka akun yang akan dihapus. Lalu klik edit, kemudian delete akun. Selanjutnya pembuatan data akun yang menggunakan dolar. Pada data currency-nya diisi dengan dolar. Lalu pada kolom currency-nya exchange akun akan muncul nomor akun secara otomatis. Berikutnya pembuatan link akun. Pertama klik list currency, kemudian pilih mata uang rupiah, pilih menu receivable akun dan ubah link akun. Lakukan juga pada akun payable untuk ubah link akun. Berikutnya link akun pada mata uang USD, link akun USD pada akun receivable, dan link akun USD pada akun payable. Lalu selanjutnya, untuk pembuatan data pajak, langkah-langkahnya yang pertama adalah pada menu bar, pilih menu list, lalu pilih text code. Lalu double klik di barisan pajak FAT dan edit. Setelah itu edit perubahan data sesuai yang diinginkan, seperti
tax code diganti PPN, dan description-nya diganti pajak pertambahan nilai. Lalu klik OK. Next, untuk pembuatan data job. Langkah-langkahnya adalah pilih menulis, kemudian pilih job, kemudian klik tombol new, lalu tambahkan detail job yang sesuai yang diinginkan. Contohnya adalah pilih detail job, lalu job number-nya J, dan job name-nya adalah jasa, lalu klik OK. Next, pembuatan kategori. Untuk pembuatan kategori, klik menulis, lalu kategori, new, dan tambahkan kategori seperti contohnya adalah kategori ID-nya L, untuk kategori new-nya lokal, lalu klik OK. Selanjutnya adalah pembuatan price level. Untuk pembuatan price level, langkah-langkahnya adalah pada menu bar, klik list, lalu custom list, dan field name, selanjutnya price list. Lalu isi price list yang diinginkan. Pertama, untuk price level A adalah IDR, untuk price level B adalah USD. Sisanya tidak usah diisi. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah untuk membackup dan merestore file apps ABS. Pertama, klik file, lalu verify company file, lalu klik OK. Setelah itu, klik file backup, lalu backup all data, lalu OK. Selanjutnya ada pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang pertama ada data customer. Untuk pembuatan data customer, klik card file. Setelah itu, card list, customer, dan klik new. Untuk profilnya diisi dengan sesuai data. Dan untuk currency-nya disesuaikan menggunakan USD atau rupiah. Dan di bagian selling detail item price levelnya disesuaikan dengan mata uang yang digunakan. Untuk freight tax code-nya menggunakan NT. Selanjutnya pengisian data supplier. Yang pertama, klik card file, card list, pilih supplier dan isi sesuai dengan data yang ada. Lalu untuk currency-nya disesuaikan dengan mata uang yang digunakan. Lalu klik buying detail. Untuk tax code, pilih PPN. Untuk freight tax code-nya pilih NT. Selanjutnya pengisian data karyawan. Klik card file, card list, dan pilih employee. Dan diisi data sesuai dengan data karyawan pada perusahaan. Setelah itu ada pencatatan saldo awal akun. Klik setup, balance, account opening balance, masukkan nominal dengan benar. Jika nilai saldo belum nol atau tidak seimbang, maka ada kesalahan dalam proses pengisian. Nominal akun exchange akan secara otomatis dengan klik tombol calculate now. Setelah itu akan muncul kotak confirm exchange account opening balance. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk pencatatan saldo piutang, klik setup, balance, customer balance, lalu isi data dengan benar. Selanjutnya untuk pencatatan saldo utang, klik setup, lalu pilih menu balance, supplier balance, lalu isi data dengan benar. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan pencatatan saldo persediaan. Jika kita ingin melakukan pencatatan saldo persediaan, langkah-langkahnya yaitu pilih menu inventory, kemudian kita klik item list, kemudian pilih new. Maka setelah itu akan muncul tampilan item information. Pada tampilan ini, langkah pertama kita akan memasukkan dulu item number-nya. Kemudian klik tab, isi nama item, kemudian checklist pada bagian I buy, I sell, dan I inventory. Dan untuk akun-akun dari masing-masing link account-nya harus disesuaikan. Setelah itu, klik new, klik menu buying details.
pada menu ini kita harus mengisi satuan yang dipakai dan item per buying. Untuk selanjutnya yaitu klik menu selling details. Pada kolom base selling price kita isi dengan harga jual per produk. Dan untuk selling unitnya kita isi sesuai dengan satuan produk tersebut. Untuk number of sellingnya kita isikan dengan 1. Untuk harga IDR akan terisi secara otomatis, dan pada kolom harga USD masukkan secara manual sesuai harga rupiah ke USD. Dan untuk pengisian tax kodenya kita isi MT. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan data inventory yang lain. Yang kedua, kemudian langkah-langkah untuk setup opening balance. Yang pertama yaitu kita klik command center, pilih inventory, kemudian klik account inventory. Setelah memilih count inventory akan ditampilkan kotak dialog count inventory, dan di sini kita harus mengisi jumlah kuantitas dari setiap barang yang ingin kita input. Kemudian jika sudah diinput semua, selanjutnya kita klik tombol adjust inventory. Setelah itu akan tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue. Setelah itu akan muncul kotak dialog adjustment information, dan di sini kita bisa pilih opening balance. Selanjutnya isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Jika sudah, maka kita bisa klik record. Apabila kita ingin melihat jurnal dari data yang kita input, kita bisa klik CTRL plus R. Selanjutnya kita akan menginput transaksi ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama di sini kita akan menginput transaksi penjualan kredit dengan mata uang USD. Jika ingin menginput penjualan kredit, maka kita bisa klik menu sales, kemudian klik enter sales, pilih ke menu invoice dan uncheck list tax inclusive. Ubah layout menjadi item. Pada kolom invoice ini kita akan memasukkan nama customer dan masukkan total item yang kita jual beserta item number dan deskripsinya. Kemudian kita masukkan harga per satuan, maka di situ untuk harga totalnya akan terisi secara otomatis. Setelah itu, apabila sudah diisi semua, kita klik OK. Dan apabila kita ingin melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, kita bisa pilih modul sales, kemudian klik transaction journal, maka di situ kita bisa pilih lagi. Berikutnya, untuk transaksi yang kedua ini berupa pelunasan piutang menggunakan mata uang IDR atau rupiah. Caranya, klik sales, lalu pilih receive payment. Berikutnya tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian customer, diklik, lalu dipilih customer yang akan melakukan pelunasan piutang tersebut. Lalu akan terisi secara otomatis untuk nominalnya. Kita hanya perlu mengisi ID dengan bukti kas masuk dan date tanggal transaksi terjadi, lalu diklik di bagian amount apply hingga out of balance-nya 0, lalu klik OK. Lalu jika ingin melihat transaksi jurnal yang baru saja terjadi, silakan diklik di bagian transaction journal, lalu diatur tanggalnya, dan jurnal akan muncul. Di sini jurnalnya kas pada debit 4.200.000 dan trade debtors pada kredit 4.200.000. Setelah semua transaksi diinput, berikutnya untuk melihat laporan keuangan, kita bisa klik report, lalu account,
Lalu income statement untuk laporan laba rugi. Income statement accrual. Jangan lupa untuk disetting tanggalnya sesuai dengan periode yang sedang berjalan. Lalu akan muncul income statement. Selanjutnya, untuk mengecek laporan neraca, bisa klik report, lalu account, dan standar balance sheet. Untuk tanggalnya diatur juga sesuai dengan periode yang sedang berjalan. Dan untuk yang ketiga, laporan arus kas. Klik report, lalu banking, dan statement of cash flow. Untuk tanggalnya disesuaikan dengan periode yang sedang berjalan. Berikut hasil laporan statement of cash flow. Berikutnya, untuk pengecekan analisa laporan keuangan, bisa klik di dialog comment center, lalu klik comment panel sales, lalu pilih sales analysis. Klik tombol filter dengan pilih option this year actuals only, lalu pilih option yang all item, dan pilih selected period bulan Januari, lalu klik OK. Pilih tab sales untuk melihat diagram penjualan seperti ini. Lalu bisa pilih tab margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.